Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sungguh kami naikkan ucapan syukur kami. Kalau kami ada hari ini beribadah kepada Engkau, semua karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Karena korban-Mu Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga Engkau menyelamatkan jiwa kami, mengampuni dosa kami, memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah ibadah hari ini kami betul-betul merayakan anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh merayakan bagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami, menanggung dosa kami, menggantikan posisi kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami, syukur kami berkenan di hati Engkau dan memuliakan Engkau. Kiranya ibadah siang ini sungguh-sungguh ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Dan segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Topang tolong hamba-Mu ini Tuhan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya firman Allah. Tetapi juga topang seluruh umat-Mu untuk menangkap kebenaran firman Allah. Tapi juga topang kami semua untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Injil Tuhan. Sehingga hidup ini menyenangkan hati Tuhan, juga menjadi berkat, menjadi cermin Injil bagi dunia yang terhilang ini. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Iya, selamat Jumat Agung, walaupun itu jarang disampaikan. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya bisa ketemu saudara dan diberi kesempatan juga untuk berbicara. Saudara mestinya minggu lalu. Begitu. Ya, saya sakit usus buntu. Itu kelihatannya biasa saja ya, saudara. Ada teman saya WA, sakit apa Lukas, kok katanya sakit? Saya bilang usus buntu. Operasi biasa gitu saudara-saudara. Ya saya agak sedikit kecewa. Saudara, karena ini adalah pertama kali saya opname di hidup saya. Jadi dari usia 0 sampai 50 tahun ini, saya baru pertama kali ini opname dan kemudian operasi. Ya Bapak Ibu, jadi itu sangat mengagetkan. Saya sudah membayangkan, waduh ini saya nggak pernah. Yang paling saya takutkan tuh kateter Bapak Ibu. Tahu kateter ya? Nggak usah saya ceritakan ya. Itu. Karena selangnya kok dimasukin di situ. Aduh, saya sudah nggak bayangkan gitu loh. Saya ngomong sama dokternya, dok boleh nggak operasi ini nggak pakai kateter? Saya akan ke kamar mandi saja. Atau saya pakai pispot gitu. Dokternya bilang, nggak bisa Pak. Gitu. Susternya juga bilang nggak bisa. Terus saya ngomong, sus ingatkan dokter nggak usah kateter. Sudah tahu saya dibius. Kemudian saya bangun dari setelah operasi itu. Yang pertama kali saya rasakan dan lihat adalah apakah saya pakai kateter, saudara. Dan ternyata benar, saudara. Aduh, sakitnya memang, ya. Saudara, belum biusnya sudah hilang. Saya dibius total, Bapak Ibu. Jangankan gitu, saya takut sekali waktu pasang infus. Itu kenapa? Karena saya baru pertama kali ambil darah sudah pernah. Nah, saya itu takut suntik, Bapak Ibu. Ini rahasia, tapi ini online ya, streaming. Saya takut disuntik. Saya pernah disuntik dokter yang lama di Pucang itu, dokter terkenal, saya lupa namanya. Itu karena disuntik di pantat, takut. Saya goyang, sehingga jarumnya copot, saudara. Untung nggak patah. Dokternya marah. Untung nggak patah, kamu ini nyo. Waktu itu saya masih kecil. Sehingga bukan saya penakut. Saya nggak bisa kalau nggak lihat barangnya. Gitu. Jadi kalau saya suntik, saya ngomong, dok, bisa nggak suntik di sini? Atau di sini? Dokternya bilang, oh bisa. Oh ya sudah, saya lebih baik ini. Saya lihat suntiknya. Karena kalau di belakang, bayangan saya suntik itu berubah jadi tombak, saudara ya. Ya, jadi saudara itu yang susah. Ini masuk sini. Saudara saya tarik nafas, nggak sakit ternyata. Tapi kateter itu memang, saudara. Apalagi waktu dicopot kan itu sudah nggak dibius. Saudara, langsung ditarik saja sama susternya. Oh Tuhan Yesus tolong ya. Oke lah ya. Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita mengalami gitu. Nah, terima kasih. Maksud saya adalah terima kasih untuk ya jemaat Oikos. Bapak Ibu Gembala Oikos. Ya dan penatuannya. Yang mengunjungi saya, yang ya saudara mengirim sup lah apa ya saudara.
Saya berterima kasih untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cukuplah begitu. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari Ibrani pasal 13 ayat 12 sampai 16. Kita baca sama-sama judulnya. Saya sebetulnya nggak mau ikut-ikut belum judulnya dulu. Saya nggak mau ikut-ikut bulat Linda. Tapi sebetulnya, saudara, saya mau mengubah judul saya ini. Yaitu adalah merayakan karya salib Yesus. Saudara, tapi oke lah, saya sudah terlanjur menggunakan istilah menanggapi. Tapi sebetulnya merayakan, nanti Bapak Ibu bisa melihat slide berikutnya. Kita akan menangkap sebetulnya bagaimana merayakan sebetulnya. Ya, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Loh, bukan itu saudara. Judulnya dulu sama-sama, saya selalu senang judulnya. Kenapa? Kalau khotbah elek, saudara sih ingat judulnya gitu loh saudara. Gak penting isinya, ingat judulnya, ya kan? Nah, oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menanggapi karya salib Yesus. Kita baca bersama-sama. Nah, sekarang kita baca bersama, saudara, beberapa ayat, 4 ayat saja. Kita nggak dipaku di kayu salib, Bapak Ibu. Kita hanya membaca ayat. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh. Sama-sama. 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ayat 15, next. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yang setuju katakan. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan cepat karena kita ada perjamuan kudus. Next. Kita sering membaca mendengar Welcome Christmas. Belum bulan Desember, baru bulan November di Surabaya. Belum bulan Desember, baru bulan November di Surabaya. Saudara akan ketemu istilah Welcome Christmas. Welcome Desember. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya mau pakai alasan operasi, sudah selesai operasinya, saudara-saudara. Ya, tapi saya minum saja ya. Welcome Christmas. Tidak pernah kita akan mendengar di bulan Maret, di bulan April. Welcome Jumat Agung. Welcome Good Friday. Welcome, selamat datang Jumat Agung. Gak ada Bapak Ibu. Sejujurnya lebih meriah mana Jumat Agung perayaannya dengan Natal. Lebih meriah mana Bapak Ibu? Natal. Natal ada makan-makan nih, Jumat Agung nggak ada. Oh iya, kalau di sini. Kecuali Oikos, ya saudara. Kecuali Oikos dan gereja saya. Sekali pernah. Hanya sekali pernah. Bapak Ibu, kita nggak terlalu begitu melihat orang merayakan Jumat Agung. Bahkan beberapa mengambil liburan karena Jumat, Sabtu, Minggu tanggal merah. Ada jemaat saya ngerasani nih saudara-saudara. Justru ke Bali. Lalu posting gitu. Lalu ada jemaat lain. Nemen gitu ya. Dia akhirnya tersinggung malah nggak ke gereja ya. Ya puji Tuhan lah bisa kembali lah. Bukan apa. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih, pertanyaannya saya next. Bagaimana kita merayakan, seharusnya menanggapi, merayakan karya Kristus di kayu salib di Jumat Agung yang sudah menguduskan saya dan saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Itu sebabnya penulis surat Ibrani mendasarkan bagaimana kita menanggapi salib Kristus itu dengan memang korban Kristusnya. Di ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, mungkin Kak siapa saya selalu lupa nama, mohon maaf. David, oke bisa ditayangkan ayatnya, ayat 11. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ayat 11 menarik. Karena itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menggarisbawahi supaya kita sedikit tahu pengetahuan Bapak Ibu, bahwa Yesus itu menderita, dianiaya, kemudian memikul salib, disalibkan tuh di luar kota Yerusalem kuno. Oke, Yerusalem kuno. Tadinya saya mau pasang peta, saya baru kepikiran, saudara-saudara. Kalau lihat peta lebih bagus ya, gambar bahkan kota Yerusalem. Saudara kalau pergi ke Israel, ada yang pernah ke Israel, saya yakin sudah pernah ziarah ke sana.
Tapi orang Indonesia itu kan kebanyakan bukan sungguh-sungguh siara gitu kan ya. Kebanyakannya apa Bapak Ibu foto-foto. Sementara orang Yahudi di pintu apa? Saya kadang-kadang sedih tuh di tembok ratapan orang Yahudinya doa sambil nangis gini, ngomong sama baca Taurat gitu. Di sebelahnya nanti orang Indonesia di sampingnya mepet-mepet. Cis, 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 gitu saudara. Saudara beli-beli hanya itu saja. Itu yang kita lakukan itu. Tapi oke lah Bapak Ibu, kita kurang belajar di sana. Ya saudara, kadang-kadang kita kurang belajar di sana. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, itu sebetulnya ada dua kota Yerusalem. Yang pertama kota kuno, yang kedua kota yang modern. Kota modern kita nggak pergi. Kenapa? Karena memang eh, wisata itu ziarah, sifatnya wisata rohani. Jadi tempat-tempat Yesus, kota Yerusalem yang kuno. Kalau modern, yang bangunannya tinggi-tinggi. Kami juga lihat lewat tok sudah. Nah, per tahun 2013 saya dan istri saya oleh anugerah Tuhan ada orang yang memberangkatkan ke Israel. Lalu kami tinggal di Yerusalem dan itu di kota. Nah, beberapa orang kan ya yang punya uang tuh ke kota. Kalau kami puji Tuhan penyembahan saudara-saudara ya, penyembahan saja ya. Nah, tapi kami bisa lihatlah dari jauh. Oh ini loh kota Yerusalem baru. Nah, kita akan diajak ke kota kuno. Tapi kota kuno itu juga dipugar beberapa kali. Sehingga saudara kalau pergi hari ini, saudara akan diajak jalan salib. Itu jalan yang cukup panjang dan naik karena Bukit Golgota. Saudara akan terasa kok apa yang usia sudah saya aja terasa apa apalagi waktu itu musim agak musim dingin ya. Jadi terasa sekali kita akan apa ini? Ngos-ngosan. Itu bahasa Indonesia kah? Saya mau ngomong mengge-mengge saudara-saudara. Jadi pikiran saya mau bahasa Indonesia yang tepat ini apa begitu? Hosa katanya orang Manado. Nah, saudara jadi ngos-ngosan begitu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dekat, tapi kalau saudara sekarang pergi, saudara kan nggak merasa keluar pintu gerbang, keluar kota, tidak. Kenapa? Karena ya sudah dipugar. Itu jadi seperti pasar, kemudian saudara akan masuk menjadi sebuah gereja yang sekarang orang Katolik pakai itu. Nah, saya meyakini itu tempatnya. Kalau yang punyanya orang Injili itu terlalu jauh, Bapak Ibu. Membutuhkan naik bis ke sana itu kemungkinannya kecil. Sungai Kidron atau Getsemani itu kan cuma seberangnya saja. Jadi nggak terlalu jauh begitu. Bapak Ibu perhatikan ayatnya di ayat yang ke-11. Nah ini menarik. Penderitaan Yesus digambarkan oleh perjanjian lama. Bayangkan oleh perjanjian lama. Penulis surat Ibrani kenapa menulis begitu? Karena ditujukan kepada orang-orang Kristen yang dulunya Yahudi. Kemudian percaya Yesus Kristus. Kita agak sulit memahami ayat 11 ini. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar. Maksudnya ke bait Allah sebagai korban penghapus dosa. Dibakar di luar perkemahan. Ayat 12. Yesuslah penggenapan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang juga. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihkan supaya tidak terlalu lama saya menceritakan ini. Bisa membaca Imamat 16 ayat 27. Jadi kalau ada korban sembelian penghapus dosa. Itu darahnya dibawa ke bait Allah. Darah binatang yang dipersembahkan. Kemudian dagingnya, sebagian lemaknya dibakar. Tapi maaf, daging kotoran kulit. Dan isi perut yang kotor-kotor itu dibawa keluar. Kemudian dibakar di sana. Tidak boleh diambil, tidak boleh makan. Dibakar. Karena itu dianggap najis. Karena itu dianggap kotor. Itu ayat yang ke-11. Demikianlah Yesus juga dianggap kotor najis karena menanggung kenajisan kita, menanggung dosa kita ayat 12 supaya oleh kematian Yesus saya dan saudara dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darah Tuhan Yesus. Yang setuju yang percaya katakan, yang nangkep katakan. Amin. Yang percaya katakan. Nah, dari pokok inilah kemudian penulis surat Ibrani bagaimana kita merayakannya. Ayat 13. Maka ayat 13 muncul. Kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan oke, bisa dikembalikan ke khotbah saya. Saudara kalau gitu bagaimana Pak Lukas kita merayakan Jumat Agung yang sebenarnya? Yang pertama Bapak Ibu adalah hidup bagi Yesus. Saya mau memberikan sebuah kata yang gampang dimengerti. Hidup bagi Yesus mau menanggung kehinaannya. Siapa yang mau menanggung kehinaan bersama Kristus? Katakan amin. Sungguhan tak saudara-saudara. Oh banyak kita mungkin nggak pernah dihina. Tapi saya dihina.
Gak apa-apa ya. Zaman dulu gitu Bapak Ibu. Ya sekarang sudah baik, nggak ada gitu. Ya saudara-saudara. Tapi orang Kristen dihina, orang Kristen menderita. Nah saudara-saudara yang dikasih hidup bagi Yesus mau menanggung kehinaannya. Ini yang penting sebetulnya. Ketika kita merayakan Jumat Agung, saya masih ingat waktu saya, karena saya gereja Pentakosta Bapak Ibu. Sampai sekarang, orang-orang Kristen Pentakosta itu kan identiknya sembahyang kemudian nangis-nangis. Gampang nangis. Tapi semua, kami dari STT Amadius ya. Semua pendeta di STT Amadius yang notabene itu bukan Pantai Kosta juga nangisan Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini kenapa ini. Setiap kali nyanyi, ya, seperti lagu yang pertama tadi. Engkau anugerah terbesar. Apalagi kalau ulang tahun gitu. Nangis semua. Dia bilang ini Pentakosta atau Protestan, saudara-saudara. Nah, tapi oke lah. Sebetulnya itu bukan ciri dari Pentakosta. Tapi saya ingin memberitahu saudara, kenapa begitu? Kan kemudian kita nyanyi salibnya. Kemudian saya waktu masih dulu saya masih belum memahami. Saya juga menangis. Lalu biasanya pendeta akan berkhotbah, saudara tahu pakunya itu gede-gede. Lalu menusuk tangannya. Kan khotbah dulu, zaman dulu khotbahnya dramatis gitu kan. Kemudian Yesus akan dicambuk. Cambuknya itu ada kaitnya. Dan memang benar. Itu namanya petit bulum. Saya gak lupa saudara-saudara. Flagellum, flagellum. Jadi dicambuk di punggungnya. Dan dagingnya tercapi-capi. Belum mahkota durinya Bapak Ibu ditancapkan di kepala. Bukan cuma ditancapkan menurut Alkitab. Dipukul oleh prajurit. Dan itu sakit. Yesus sampai berteriak. Aku haus menunjukkan rasa penderitaannya. Oh, jemaat menangis gitu. Tidak apa-apa. Sebetulnya itu boleh. Menurut saya itu adalah in memoriam. Mengingat penderitaan Kristus. Tetapi Alkitab tidak ingin saudara berhenti pada mengingat Kristus menderita bagi kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita. Memanggil kita untuk menderita bersama Kristus. Yang mengerti maksud saya yang nangkep katakan amin. Ada banyak orang Kristen kita berpikir kalau kita gitu langsung memikirkan hanya penderitaan Yesus pikul kayu yang berat. Ah, itu namanya pedit bulung. Dia harus pikul kayu yang berat. Itu penganiayaan Roma yang kejam. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari ini Kristus Yesus yang telah mati sudah bangkit dan dia bertahta di dalam kerajaan yang kekal. Yang setuju katakan. Kan gitu ya. Jadi saudara kita bukan hanya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk in memoriam gitu loh. Mengingat, mengenang bagaimana penderitaan Yesus sehingga kita terharu. Bukan itu. Kita dipanggil Alkitab. Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan untuk menanggung kehinaannya. Dan lebih buruk lagi next bisa lebih buruk lagi banyak orang yang ikut Tuhan Yesus bukan hanya turut merasakan cuma oh Yesus itu sakit waktu itu. Bukan hanya itu. Tapi yang lebih buruk banyak orang yang ikut Tuhan Yesus justru mengejar kenyamanan. Kenyamanan dan bukan bersedia gitu loh. Menderita turut menanggung kehinaannya. Ada banyak orang Kristen sekarang menuntut kenyamanan. Saudara-saudara. Makanya gereja-gereja pun mempersiapkan kenyamanan. Saya dikasih ajar kalau bangun gereja itu bangun itu apa namanya parkirnya yang luas. Nah nanti ibadah lantai 2. Nah siap no lift. Yang di tengah eskalator. Tempat duduk iso sing bisa diatur. Perlu ada alat pijeti. Lah enak saudara. Ya. Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang penting adalah apakah yang kita kejar? Apakah itu salah? Oh ya tidak. Tidak. Kalau ada kenapa tidak? Gereja yang baik. Semua yang baik. Tetapi apakah kita mengejar kenyamanan? Apakah kita mengejar semua? Wah pokoknya harus sukses. Harus diberkati. Harus sembuh. Saya sakit ini kan takut sebetulnya. Takut operasi. Saya tahu sudah. Kalau ini apa? Usus buntu. Hari Rabu itu sakit sekali di bawah ini. Waktu ngajar itu kok sakit ya. Saya ngomong sama istri saya, kok sakit ya? Setiap kali ngomong, aduh sakit sekali ini. Besoknya saya nggak bisa ngajar. Saya berbaring karena sakit sekali. Hari Jumat masih sakit.
Waduh, ini kok mirip-mirip. Kalau nggak batu empedu, usus buntu. Saya ngomong sama istri saya, sabar dulu aja. Nanti hari Sabtu aja. Betul, hari Sabtu saya ke dokter. Dokternya periksa-periksa, saudara. Kemudian dokternya ngomong, wah, saya mencurigai ini usus buntu atau batu empedu. Atau malah ginjal. Dipukul sakit, Pak. Tidak terlalu. Kalau gini, oh ya sakit ya. Wah ini, kalau nggak batu ginjal juga bisa ya. Harus USG. Saya bilang sama istri saya, kita berdoa dulu aja, kita berdoa dulu aja. Pulang, saudara. Tapi saya nggak mau berobat lagi. Nah, saya ngomong sama istri saya, siapa tahu ini cuma mah. Saya minum obat mah. Saya tingkatkan dosisnya. Sakitnya nggak hilang-hilang, Bapak Ibu. Sambil doakan, ditupang tangan. Dan tolong. Saya tunggu selesai hari raya aja saya bilang. Begitu saya ke rumah sakit lain, kemudian di USG, udah kelihatan gambarnya. Usus buntu, Pak. Dan ini akut. Wah, satu-satunya jalan operasi. Banyak orang bikin, kalau bisa, di dalam nama Yesus, kling, usus buntunya hilang, saudara-saudara. Kita nggak perlu pakai operasi. Halo. Ada banyak orang mengejar kenyamanan aja. Ada orang, saudara-saudara, kita pengen supaya kita aman, kita sukses, kita enak, kita diberkati Tuhan. Tapi untuk kesiapan menderita bagi Tuhan. Saya tidak ngomong menderita bagi Tuhan, kita tidak ngomong cari penderitaan ya. Bukan. Tapi siapkah kita menderita bagi Tuhan? Menderita bagi Tuhan itu apa Pak Lukas? Ya hidup dalam kebenaran di tengah ketidakbenaran, menderita lu. Hidup saudara jujur di tengah ketidakjujuran. Hidup kudus di tengah ketidakkudusan dunia ini. Itu mau menderita bagi Tuhan. Menanggung kehinaannya bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya konteksnya kan jemaat Ibrani yang mengikuti Yesus. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Saya ajak saudara melihat. Mereka menghadapi aniaya. Mereka menghadapi tantangan. Saya bacakan saudara-saudara Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang. Sesudah kamu menerima Yesus Kristus. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Mereka ini menderita loh Bapak Ibu. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Wow. Saudara mereka juga dicela karena mereka ini komunitas orang-orang yang dulunya beragama Yahudi kemudian percaya Yesus. Mereka disingkirkan, mereka kemudian dihina dan mereka diperlakukan tidak baik gitu. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, namanya dianiaya. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kembalikan khotbah saya. Jemaat itu adalah jemaat yang menghadapi aniaya, menghadapi penderitaan. Saudara, bagaimana kita merayakan Jumat Agung ini? Mestinya kita merayakannya setiap hari. Dengan apa? Hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Difitnah yo. Dijahati yang mengampuni. Menderita loh Bapak Ibu. Menderita bagi Kristus. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, saudara-saudara, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Ini disenangi sekali ayat ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kalau saya bacakan bagian ini pasca gitu, semua akan teriak amin. Kuasa kebangkitannya dahsyat. Mau tidak bisa menahan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Oh betul ya saudara. Saya khawatir yang buta mendengar, yang tuli melihat. Ya iyalah tuli melihat lah. Ya, yang buta melihat, tuli mendengar. Yang bisu berkata-kata, yang mati dibangkitkan. Kuasa kebangkitannya dahsyat. Amin. Lalu satu gereja itu tutup tangan. Haleluya. Tapi ayatnya berhenti di situ, nggak berhenti di situ, saudara. Ayatnya dilanjutkan lagi. Oh, saya pikir dibuka. Pasal 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya.
Tapi kemudian dikatakan gini, dan persekutuan dalam penderitaan. Wow. Kuasa itu nggak disebutkan lagi, Bapak. Karena ayat berikutnya langsung menambahkan lagi. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, saya ingin membacakan saudara pakai bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu lebih dalam kata-katanya. Gini, satu-satunya yang saya inginkan. Bukan yang kugandaki, tapi diterjemahkan oleh bahasa Indonesia masa kini. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang membangkitkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia. Wow. Apa keinginan kau? Bapak Ibu ditanyai, apa keinginan kita? Lalu ada yang ingin, Tuhan, aku ingin menderita dengan engkau. Ada saudara-saudara. Ya, kayaknya kok saya takutnya kita bakalan jawab enggak lah ya gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi itu yang Alkitab beritahu kita. Bukankah kita dipanggil bukan hanya untuk percaya Yesus tetapi untuk menderita bagi Kristus? Yang setuju katakan amin. Filipi 1 ayat 29, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Wih, ngeri. Tetapi memang itulah panggilan kita Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita merayakan bagaimana kita merayakan Jumat Agung. Saya memulainya karena penulis surat Ibrani memulainya. Marilah kita pergi kepadanya menanggung kehinaannya. Menanggung salibnya. Menanggung bersama dia penderitaannya. Bukan cuma untuk saudara-saudara, wow, kenyamanan kita, kesenangan kita. Tapi ini sungguh-sungguh menguatkan saya loh Bapak Ibu. Serius. Mungkin beberapa orang menganggap, itu biasa Pak Lukas, saya sudah bolak-balik operasi. Atau bolak-balik opname. Tapi buat saya yang baru pertama kali itu sebuah tantangan. Saya cuma nggak ngomong sama istri saya. Pada waktu kateternya dicabut itu. Terpasang. Ruangan saya suruh matikan. Saya masih pusing karena operasi. Ternyata operasinya pakai bis total. Dan ada selang yang dimasukkan di mulut saya. Jadi dada saya merasa tidak enak. Perut saya semua lah. Dan badan sakit semua. Saya baru menyadari gini loh. Tuhan. Nah, kebergantungan. Kemudian melihat salib Kristus. Terima kasih itu. Hingga ini harus memang dijalani. Topang. Persis setelah sadar itu jam 3. Semua dilepas. Dan itu memang ya sakit itu tadi. Buat saya, Tuhan terima kasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita dalam pergumulan-pergumulan. Ketika Bapak Ibu setia di tengah pergumulan. Itulah kita menanggung penderitaan dan kehinaan. Ketika kita belajar setia kepada Tuhan di tengah tantangan dan pergumulan. Ketika saudara belajar hidup benar di tengah-tengah ketidakbenar. Mari kita merayakan Kristus yang sudah menyelamatkan dan menguduskan kita. Dengan ngomong, saya mau ikut Yesus. Sekalipun saya susah dan menderita. Saya akan tetap ikut dia selama-lamanya. Yang setuju katakan. Pokoknya lagu dulu sama sekarang agak beda. Kalau lagu dulu saya suka sekali. Saya mau iring Yesus. Gak ada yang bisa ini? Saya mau iring Yesus. Aduh, saya selalu ngambil nada ketinggian nih. Karena suara saya tinggi, kasihan saudara. Sampai selama-lamanya. Lalu, meskipun saya kaya, sehat gak sakit-sakitan. Gitu. Baik. Kan ya tidak lagunya. Meskipun apa? Saya susah, menderita dalam dunia. Lah isok lagu gini dihapus. Bahkan lagu-lagu seperti ini hanya ada di kuburan. Apalagi kalau tentang masa oh Yerusalem kota mulia. Di kuburan tok loh saudara. Gak pernah dalam gereja. Karena kita gak punya pengharapan ke surga. Pengharapan kita hanya di dunia ini aja. Agak melenceng sedikit. Pelan-pelan pengharapan. Tentu saja Bapak Ibu. Kalau kita nyanyi ini tanpa bergantung Tuhan. Kesombongan. Next. Saya ingin memberitahu jangan takut.
Kita sebetulnya kita tidak perlu takut menanggung kehinaannya, menderita bagi Yesus. Karena sesungguhnya bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan kerohanian kita. Kita bisa menderita bersama Kristus, bisa setia bersama Kristus, bisa sungguh-sungguh di dalam Kristus. Tetapi di dalam Kristus Yesus, oleh Yesus Kristus, Dia menyediakan anugerah dan kekuatan bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Ini berita baiknya. Ini berita Injilnya. Next. Kenapa Pak Lukas? Cepat aja. Yang pertama Bapak Ibu, kita memiliki teladan yang sejati yang lebih dulu menderita. Makanya penulis surat Ibrani berkata, surah ayat yang ke-12, itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang. Untuk menguduskan umatnya. Karena itu marilah kita. Dia dulu yang disalibkan. Dia dulu yang menderita Bapak Ibu. Dia dulu yang menanggung seluruh penderitaan sampai mati di kayu salib. Sehingga setiap kali kita mengalami penderitaan, hidup benar, hidup mau menderita bagi Kristus. Saudara dan saya punya teladan yang sejati. Punya jejak untuk kita ikuti. Kita bisa kuat karena melihat dia lebih dulu menderita, mati bahkan. Untuk saya dan saudara yang setuju katakan. Lebih mudah mana Bapak Ibu mengerjakan sendiri tanpa contoh atau dengan contoh? Dengan contoh. 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Sudah disuruh gitu. Ayat 2. Marilah kita melakukannya. Maksudnya meninggalkan dosa yang merintangi kita. Mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Lalu penulis surat Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Ayat 3 ngomong, ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Loh gitu loh. Kita punya teladan yang sejati untuk kita ikuti. Bukan pendeta Lukas teladannya, tapi Kristus teladan kita semua. Dia sudah lebih dulu. Wow. Yang kedua, bukan cuma itu. Saya tidak ingin berhenti di situ. Ayat 13 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu marilah kita pergi kepadanya. Yang kedua, kita menanggung penderitaan kita itu. Bukan sendirian. Tetapi bersama Kristus. Saudara dan saya di dalam penderitaan, tantangan, pergumulan, kehinaan. Gak pernah orang Kristen sendiri. Karena saudara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ayatnya menarik saudara. Di dalam bahasa Yunani maupun Indonesia aja sudah jelas. Semalaman saya melihat teks ini berulang-ulang. Karena itu marilah kita pergi kepadanya. Lihat ayat 13. Marilah kita pergi kepada siapa Bapak Ibu? Yesus. Kan gini, marilah kita pergi menanggung kehinaannya. Enggak. Tapi marilah kita pergi kepada Yesus. Dan di luar perkemahan. Dan baru menanggung kehinaan. Artinya apa? Di dalam penderitaan, di dalam salib, di dalam saudara hidup benar yang mungkin saja itu membuat kita menderita. Di situ Kristus ada bersama saya dan saudara. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan. Sehingga saudara bisa mengampuni. Sehingga saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran. Sehingga kita bisa enggak bohong. Sehingga kita bisa hidup saudara-saudara sungguh-sungguh menanggung. Bahkan penderitaan apapun sekalipun. Begitu operasi tidak bisa dihindari. Saya itu cuma pasrah saudara. Dan di situ saya baru kekuatan salib Kristus. Saya ngomong, saya ini pengkhotbahnya loh gitu. Lalu saya tidur, saya tutup mata. Saya berdoa Tuhan. Terima kasih. Dan saya percaya Engkau bersama. Ngeri ya saudara, saya baru tahu. Operasi itu, ibu-ibu di sini yang operasi saya baru tahu, mengerikan. Karena begitu saya cuma 3 detik di apa? Bius. Jadi seperti kayak kalau naik pesawat itu kan ada begitu ya. Itu didekatkan ke saya ada asapnya gitu terus saya suruh hisap, hirup. Saya hirup asapnya. Hitung 1, 2, saya belum sampai 3 ingat saya. 1, 2, 3 hilang. Dokternya langsung tahu.
Bapak enggak rokok, tidak minum alkohol, karena cepat sekali. Tapi yang minum alkohol, yang perokok, itu akan agak sulit katanya, agak panjang sedikit hitungannya. Ini adalah dokter kedua yang ngomong sama saya, karena waktu saya sakit gigi juga gitu. Kan operasi, mau operasi, woy. Jadi disuntik bius, terus dipegang. Kebas Pak, belum. Suntik kedua, kebas Pak, kebas. Tapi saya ngomong, belum dok. Takut saya kalau pas cabut, entek. Waduh gak nututi ya. Jadi saya minta tambah satu lagi aja. Saya bilang, belum. Langsung dia ngomong, kok ini anu ya, pemabuk. Saya bilang, saya pendeta dok. Tiap bulan minum anggur perjamuan kudus. Dokternya tertawa. Tahu dia kalau saya takut. Nah, Bapak Ibu sering dikasih kembali kepada firman Allah sederhana. Saudara, kita bersama dengan Kristus menanggung penderitaan. Kamu keluar, kamu marilah kita pergi kepadanya. Bukan marilah kita menanggung kehinaannya, tapi pergi bersama dia. Karena di tengah-tengah pergumulan kita, bahkan tempat yang paling gelap, Yesus Kristus yang telah mengalahkan kegelapan, mengalahkan penderitaan bersama-sama dengan saudara dan bersama-sama dengan saya. Amin. Yang terakhir, next. Saudara, karena kita ayat 14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kita menerima pengharapan kekal. Kematian Kristus kayu salib bukan hanya saudara-saudara mengampuni dosa kita. Itu step pengampunan, melayakkan kita menjadi anak-anaknya, dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan inilah pengharapan yang tadi saya sedikit singgung. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Perlu surat Ibrani berulang kali saya menggunakan bagian ini. Di Ibrani pasal 11, Ibrani 12 ada semua. Menantikan kota yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasih ini yang menyebabkan kita bisa kuat. Pengharapan yang diberikan Kristus itu. Supaya kita menanggung penderitaan karena ada pengharapan yang kekal. Seperti ibu yang melahirkan kesakitan tetapi kemudian menikmati ada pengharapan karena babynya dilahirkan. Seperti saya punya pengharapan saudara. Gak pasang kateter, tetap dipasang ya saudara-saudara. Tapi saya punya pengharapan segera selesai, segera sembuh. Tentu saudara saya harus menekankan ini pengharapan ini juga hati-hati. Saya sudah berapa kali khotbah di sini ngomongnya. Karena kota yang akan datang yang disediakannya. Kemudian kita mikir, saudara, surga, wah nanti apa-apa di sini susah. Tapi nanti di surga indah. Di sini miskin, di surga kaya raya. Ada mak-mak doa pagi. Doa pagi di belakang nangis. Oh, haleluya. Udah jamaah Tuhan. Pendetanya datang. Mak, oh, tadi Pak Pendeta. Saya waktu doa di belakang itu. Didatangi malaikat saya dibawa ke surga. Ini luar biasa ini mak ini. Udah ke surga saudara-saudara. Pendetanya ngomong saya aja belum mak. Gimana mak? Saya diajak ke rumah saya. Rumah saya kayak perumahan di barat. Pintu gerbangnya pugu gede terbuat dari emas. Terus masuk saya dibawa ke perumahan. Terus mak dapat rumah model apa? Rumah saya itu gede Pak Pendeta. 3 tingkat. Wih hebat ini. Pendoa ini. Lalu pendetanya kepo. Nanya, mak. Nah, kalau rumahnya Pak Pendeta ini mak dikasih tunjuk. Maknya langsung yang berapi-api jadi agak malu. Maaf Pak Pendeta. Loh, sungguhan lihat Pak Pendeta. Saya diajak malaikat ke pojokan perumahan. Ada oma gede Pak Pendeta di pinggir peceren. Tahu peceren ya saudara bahasa peceren lah. Kok cilik gitu. Ada pohon pisangnya 3 gitu Pak Pendeta. Itu rumahnya Pak Pendeta tersinggung pendetanya saudara. Makanya jok kepoan. Siapa yang pengen punya rumah di surga? Tingkat 10 angkat tangan. Saya kasih tahu ngeresi ini angel saudara-saudara. Saudara kenapa? Karena kita pemikirannya selalu materialistik. Kita berpikir kalau nanti surga sehingga banyak buku yang beredar. Saudara, semua materialistik. Ada satu buku itu kalau kita nanti ke surga. Kayak pendeta yang operasi usus buntu kayak saya. Dan tetap beriman kepada Kristus. Nanti naik mobilnya itu Rolls Royce. Tapi dari awan saudara-saudara. Jadi lah tubrukan itu nggak sakit. Nggak sakit ya apa lah. Tubrukan lah tembus kepala lawan kepala itu. Sopir lawan sopir. Saya pernah bercanda sama orang yang cerita gini.
Saya melihat di surga ada pom bensin raksasa. Dia tanya, loh untuk apa Pak Lukas? Lah ngisi bahan bakarnya sopo kok. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita terlalu materialis. Memang betul Rasul Yohanes ngomong jalannya dari emas. Pintunya dari apa Bapak Ibu? Mutiara. Satu mutiara sak pintu. Bayangkan mutiaranya satu sak pintu loh. Istri saya pernah dikasih giwang mutiara. Bayangkan kalau mutiara sak pintu. Apa? Istri saya punya apa namanya? Telinga bisa sampai gana. Kalau sak pintu loh, saudara bayangkan itu. Lalu Alkitab ngomong, pondasinya surga itu batu permata, krisolit. Yang hijau itu warnanya hijau. Batu apa itu? Jamrud. Yang biru itu batu apa itu? Safir. Yang merah bagus itu. Apa? Merah delima. Ini dodolan saudara-saudara. Ya, ahli ya. Ahli batu akik. Setiap gereja ada ahli batu akik, saudara-saudara. Krisolit, yaspis. Saya kasih tahu saudara. Pertanyaan saya satu. Pernah Bapak Ibu lihat sebuah rumah fondasinya kelihatan? Lalu, kalau kelihatan wedi aku Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kalau jalannya emas, Bapak Ibu nanti di surga, jalannya dilewati gini atau wah eman ini emas. Terus kaki di atas, tangan di bawah gini. Kan ya tidak, tetap dijak-ijak. Kalau saudara melihara ayam di surga, ini pengandaian. Terus ayamnya buang air gimana? Di kloset. Ya kan namanya jalan, diijak-ijak aja. Karena Rasul Yohanes ingin memberitahu kita, apa yang sudah anggap berharga di bumi, tidak adalah ada harganya lagi dibanding Kristus yang kita miliki di surga yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Makanya pintunya mutiara. Ada tak masuk surga terus, wih mutiara api, wis aku nggak usah masuk di pintu aja gitu. Saudara ya nggak masuk namanya. Namanya pintu ya dibuka. Saudara masuk pintunya ditinggal. Karena apa yang kau anggap berharga di bumi, di surga nggak ada harganya lagi dibandingkan Kristus Yesus yang memiliki saya dan saudara. Bukankah itu yang harusnya membuat kita kuat dalam penderitaan? Aku milik Kristus, Kristus milikku. Aku dimiliki. Supaya dia memiliki itu, dia mati di atas kayu salib. Mari kita merayakan kematian Kristus. Bukan hanya Jumat Agung ini, tapi setiap hari. Dengan apa Pak Lukas? Dengan bersedia, siap sedia. Menderita bersama Kristus. Hidup benar, walaupun menderita. Aku tetap iring Yesus. Bukan kekuatan kita. Tetapi karena Kristus menyediakan semua anugerah untuk menguatkan saya dan saudara yang percaya katakan. Yang kedua, yang terakhir. Next. Ini saya kutip dari Surgeon. Dia berkata, kehidupan yang menyedihkan yang dijalani oleh Tuhanmu. Engkau tahu, semua kotoran dilemparkan kepada Kristus oleh tangan yang tidak senonoh. Tidak ada julukan yang dianggap cukup kasar. Tidak ada istilah yang cukup keras. Mereka yang duduk di pintu gerbang berbicara menentang Yesus. Ini adalah celaan bagi Kristus. Dan kita tidak perlu heran jika kita juga akan menanggungnya sebanyak itu. Orang-orang yang mencintai Tuhan dan yang mencari pahala kekal. Aku berdoa agar kalian tidak takut menghadapi salib. Karena kita memang harus menanggungnya. Yang setuju katakan. Mari kita belajar untuk ngomong Tuhan aku mau ikut sampai akhir hidupku. Next yang terakhir. Saudara hidup dalam ucapan syukur karena karya salib. Lihat ayat 15. Next. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa, garis bawahi karena ayat dalam bahasa Yunani dia pantas. Itu dua kata dia dan pantas digabung Bapak Ibu. Senantiasa, all day, every day, selalu begitu maksudnya. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Jadi yang kedua, tolong dikembalikan, mari kita merayakannya dengan ucapan syukur. Seperti pujian yang pertama tadi kok mengena buat saya. Kita bersyukur karena keselamatan. Seperti Bu Linda tadi sampaikan. Bukan karena kita dapat apa-apa dari Tuhan. Bukan hanya karena saya dapat kesembuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh karena Kristus. Karya salibnya yang menguduskan dan menyelamatkan kita. Next. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari next lagi. Kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Next. Ya, kematian Kristus menguduskan ini yang menjadi satu-satunya atau alasan utama kita mengucap syukur. Saya nggak tahu bagaimana saudara hari ini. Hari ini masih dalam kondisi yang sulit ya Bapak Ibu. Semua sulit katanya.
Tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur. Dan itu alasan kita hidup dengan ucapan syukur. Saya akan mengakhirinya dengan satu contoh saja. Next. Yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Penulis Ibrani memberikan beberapa contoh praktis dalam yang pertama ucapan bibir yang memuliakan Allah. Saya nggak mau mengubahnya, saudara, tapi itu menyangkut pujian penyembahan kita. Itu menyangkut ibadah kita. Itu menyangkut ucapan syukur kita yang spontan. Tidak hanya muji-pujian, tapi ucapan syukur yang keluar memang dari bibir kita yang memuliakan namanya. Lalu yang kedua, perbuatan-perbuatan baik serta memberi bantuan. Terjemahannya sebetulnya fellowship. Kalau dalam King James Version. Atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Saya mencoba mencari. Dan itu berarti saudara adalah persekutuan ini. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah adalah kesetiaan kita beribadah. Kesetiaan kita saudara menikmati persekutuan dengan Allah. Baik secara komunal bersama-sama maupun secara pribadi. Tapi itu juga menyangkut perbuatan-perbuatan baik. Inilah bedanya kekristenan dengan agama lain. Kalau agama lain, Bapak Ibu, agama-agama di luar Kristen seringkali, tidak semua, tapi saya tahu seringkali kita berbuat baik supaya selamat. Berbuat baik, kudus supaya dikuduskan. Tapi kita berbeda. Saudara dan saya sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Karena kita sudah dikuduskan. Kita mau bersyukur dengan hidup dalam kekudus. Karena kita sudah menerima berkat yang luar biasa ini. Maka kita nggak akan berhenti memuliakan Tuhan. Kita nggak akan berhenti. Kita berbuat baik. Bukan supaya makin diberkati makin baik. Kita berbuat baik. Karena saudara dan saya sudah menerima kebaikan Kristus di atas kayu salib. Yang menyelamatkan saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita harus hidup lebih baik? Kenapa kita harus hidup baik, penuh kasih? Saudara memberi bantuan. Kenapa? Bukan karena supaya kita kaya di bumi ini. Bukan. Tapi karena kita sudah menerima kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita merayakannya dengan hati yang cinta kepada banyak orang. Kita merayakannya dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga dunia melihat Kristus di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Nanti saya serahkan kepada perjamuan kudus. Kepada Pak Bu Linda ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami. Ajar kami merayakannya. Bukan hanya merenungkan penderitaan-Mu. Tetapi kami dipanggil untuk mengambil bagian di dalam penderitaan. Mari Tuhan topang kami. Ajar kami juga terus bersyukur dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya kami orang-orang yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Pengudusan, keselamatan, hubungan kami dengan Engkau yang dipulihkan oleh karya-Mu di kayu salib. Kami akan menikmati perjamuan kudus, layakkan dan kuduskan kami, dan berkati ibadah kami siang ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.